Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk menyampaikan laporan awal untuk kegiatan monitoring penelitian pada PNBP 2020. Judul penelitian kami adalah Strategi Pengembangan Critical Thinking, Creativity, Collaboration, dan Komunikasi bagi mahasiswa sebagai calon pada masa revolusi industri 4.0. Ketua peneliti saya sendiri, Dr. Yulendri, dan anggota adalah Bu Rani Syofia MPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa masa revolusi industri dan abad 21 ini memerlukan adalah suatu masa di mana kemudian era digital, kemudian terjadinya perubahan teknologi atau dikatakan sebagai disruptor innovation, satu teknologi menghilangkan teknologi yang lain. Maka kemudian dalam kehidupan nyata diperlukan suatu perubahan kemampuan untuk masuk ke dunia baru tersebut. Terlebih lagi kemudian ada suatu pandemi yang kita rasakan COVID-19. Awalnya kegiatan ini dirancang untuk kegiatan klasikal, namun kemudian kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk e-learning. Ide dasarnya adalah bahwa kemampuan mahasiswa dalam hal memasuki abad 21 itu diperlukan 4 kompetensi dasar, yakni komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Untuk mencapai kemampuan itu, maka kemudian diperlukan suatu model atau proses pembelajaran. Maka kami memilih project based learning. Jadi project based learning kami yakini sesuai dengan referensi yang kita rujuk bisa mendorong mahasiswa itu untuk intensitas komunikasi sama mereka bisa lebih intensif, kemudian muncul kreativitas mereka untuk membuat suatu output atau produk, kemudian mereka akan berpikir di kelas tinggi, namanya critical thinking, dan ada kreativitas mereka untuk membuat produk tersebut. Kita merujuk ke penelitian atau resume yang dibuat oleh Asosiasi Manajemen Amerika yang menjelaskan bahwa perlu ada suatu kemampuan life skill atau namanya life and career skill, kemudian kemampuan untuk belajar dan inovasi, kemudian kemampuan menggunakan media, termasuk juga subjek-subjek baru yang muncul akibat terjadinya disruptive innovation. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai peneliti sudah mulai penelitian untuk peningkatan kemampuan guru ini di tahun 2015, 17, 18, 19, sampai 2020. Di 2020 ini kita mau fokuskan bagaimana project based learning itu bisa mendorong kemampuan 4CS itu. Kita coba penelitiannya ini dengan 3 pendekatan, research and development juga, kemudian eksperimen, dan juga nanti penelitian dalam bentuk survei yang kita dorong ke mahasiswa, sehingga outputnya juga menghasilkan paling tidak ada 4 artikel yang kita harapkan lahir dari proses ini. Dalam penelitian project based learning itu, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan cara sebenarnya dalam buku model kita sudah siapkan beberapa bahan untuk melakukan kegiatan ini, untuk silabus, SAP, panduan atau buku model untuk pelaksanaan pembelajaran, termasuk juga evaluasi atau refleksi diri bagi mahasiswa. Di langkah awal, dalam proses pelaksanaannya, ada 2 kelas yang sekarang kita rancang sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol dilakukan oleh teman sejawat kita, dosen lain yang tidak intensif melakukan project based learning. Tapi kemudian di kelas ini dalam mata kuliah metodologi penelitian kita intensifkan kegiatan project based learningnya. Langkah pertama mereka
Kita rancang 6 kali pertemuan untuk kegiatan penelitiannya, dan nanti juga setelah mid semester juga kita coba di kelas lain, mudah-mudahan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian di kegiatan pertama itu kita melakukan orientasi project based learning kepada mahasiswa, lalu kemudian mereka membuat grup, dan masing-masing di WhatsApp mereka juga buat grup masing-masing mereka. Ada ada grup kelas, ada grup masing-masing, dan hasil dari diskusi grup mereka ini nanti akan mereka kirim ke grup WhatsApp dan e-learning. Dan di samping juga kita akan gunakan alat bantu YouTube dan Google Drive untuk mengirim beberapa file dan mempublish beberapa output yang mereka hasilkan. Dalam kegiatan rencana pembelajaran sejauh ini sudah kita lakukan 4 langkah. Langkah pertama, orientasi awal. Hasilnya mahasiswa telah membuat grup dan memilih topik. Yang kedua, mencari dan mendesain. Mahasiswa telah menetapkan topik, mengirimkan tulisan, namun tulisan sangat dangkal kajian literaturnya, karena biasa mahasiswa menggunakan yang ada di media sosial, Wikipedia. Lalu kemudian kita evaluasi, nanti saya tunjukkan bagaimana kita mengevaluasi tugas mahasiswa. Kemudian minggu ketiga, membuat produk output sambil belajar. Jadi mahasiswa mengirim tulisan latar belakang masalah yang telah diperbaiki, yang tadi kita komentari. Dan kemudian pertemuan keempat, diharapkan mereka membuat video pembelajaran, durasinya 45 menit. Proses 45 menit itu adalah proses bagaimana mereka berdiskusi di grup WhatsApp, lalu kemudian berdiskusi di media-media lain, lalu nanti terakhir mereka hasilkan atau presentasikan output dari kegiatan belajar mereka selama durasi 45 menit. 45 menit ini bisa mereka kirim di Google Drive atau di YouTube. Kemudian linknya itu kemudian dikirim ke e-learning 2. Sejauh ini output yang sudah kita hasilkan dalam penelitian ini adalah buku model, silabus pembelajaran, satuan acara pembelajaran, artikel dalam bentuk systematic literature review, artikel survei angket Google Form ke mahasiswa, artikel pengembangan model PJBL, artikel hasil penelitian eksperimen. Nanti ini yang belum selesai. Kemudian buku model pembelajaran project based learning. Buku dalam bentuk ini buku yang ISBN ya. Nanti kita upayakan buku ini beri ISBN. Nanti ini yang menjadi output untuk kita hakikan buku ini. Artikel ini sudah ada, ini beberapa kita tunjukkan. Artikel 1 literatur review, ini literatur review untuk dengan judul, ini kita dorong nanti ke jurnal internasional, pembelajaran dengan model project based learning terhadap 4CS pendidikan guru ekonomi. Ini artikelnya, bisa kita lihat hasilnya. Kita menggunakan systematic literature review dengan menggunakan PostBeware. Ini beberapa referensi. Ini satu artikel yang hampir selesai, tapi tinggal ditranslate ke bahasa Inggris dan perbaikan beberapa. Ini artikel yang kita bentuk survei. Pengaruh model pembelajaran terhadap sikap inovasi, life skill, akademik, kompetensi, dan super skill 4CS mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ini sudah ada data, ini model awal, lalu kemudian ketika kita buang beberapa variabel yang tidak signifikan, muncul empirical model. Ternyata dulu mahasiswa itu lebih banyak ke ceramah, dan kita dosen ini lebih banyak metode ceramah dan praktek lapangan mempengaruhi sikap inovasinya. Kemudian ini media yang banyak digunakan oleh dosen untuk mempengaruhi life skill dan juga terhadap 4CS. Dan juga ini kompetensi akademik yang dalam bidang ekonomi yang mempengaruhi. Ini artikel yang sudah ada outputnya. Nanti ini tinggal kita tulis, ini persyaratan outer loading, faktor loadingnya untuk memenuhi persyaratan survei. Ini menggunakan analisis SEM, menggunakan PLS.
Itu artikel yang kedua. Artikel yang ketiga kita sudah submitkan ke PISER. Dan satu lagi rancangan artikel kita hasil penelitian yang eksperimen yang masih sekarang pertemuan keempat. Insya Allah kita rancang pertemuan keenam. Nanti pertemuan keenamnya yang baru kemudian kita lihat hasil dari bagaimana project based learning itu mampu meningkatkan PCS bagi mahasiswa calon guru, khususnya guru pendidikan ekonomi atau guru ekonomi. Itu tentang output. Ini buku model yang sudah kita buat. Buku model. Judul ini buku model pembelajaran ekonomi untuk calon guru berbasis project based learning. Daftar isinya dan tadi sudah kita tunjukkan isi ke bawah. Buku model. Di dalam buku model ini isinya adalah argumentasi munculnya project based learning, kemudian juga langkah-langkah penerapannya, apa persiapan daripada apa langkah-langkah minggu 1, kemudian pelaksanaan pembelajarannya, kemudian evaluasinya, kemudian bagaimana pedoman pelaksanaan project based learning bagi mahasiswa, kemudian juga bagi guru, bagi dosen, kemudian kesimpulan. Referensi untuk buku model. Termasuk juga SAP. Di SAP sudah kita kita siapkan juga SAP ini untuk laporan. Dalam laporan ini juga ada SAP sudah kita lampirkan, termasuk juga termasuk juga PTJB pertanggungjawaban mutlak. Ini SAP. Ini bukti kita submit di PISER. Ini bukti kita sudah submit. Lampiran kita sudah submit di PISER satu artikel. Kemudian ini surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian ini grup dengan mahasiswa. Jadi ini pada pertemuan pertama kita kurang begitu happy melihat tugas mahasiswa, lalu kita carikan filenya, kemudian kita perbaiki topik-topik mereka di grup WhatsApp-nya ini. Kemudian ini grup ini di pembelajaran di e-learning 2. Ini channel YouTube yang kita siapkan untuk mereview tugas mahasiswa. Ini sudah saya upload, sudah 57 view-nya. Kemudian satu lagi ini untuk pertemuan pertama. Ini ada tiga topik ini. Pertemuan pertama perkenalan, pertemuan kedua sumber untuk mencari masalah maksudnya. Kemudian pertemuan ketiga mereview tugas 1-2. Ini video yang kita sudah buat di YouTube untuk membantu mereka atau mahasiswa melakukan atau memahami bagaimana project based learning. Itu beberapa media ataupun alat yang kita gunakan untuk membantu kegiatan penelitian ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah nanti mohon masukan agar kegiatan penelitian ini lebih bagus lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.